Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama admin RTS di RTS Video. Kali ini kita akan membahas mengenai 10 cara ampuh menghadapi UAS Prodi Teknik Sipil. Ya, ini merupakan pengalaman saya dulu yang saat menjadi mahasiswa, dan kita coba lihat lagi sih masih make sense nggak dengan keadaan sekarang gitu ya. Oke. Merupakan jasa freelance, arsitek, struktur MEP dan maket, kurva S, RAB, yang apapun estimate, akan bisa menghubungi desain@rts.blogspot.com atau di WA ini ya. Terus kemudian tempat file-file teknik sipil, ya ini merupakan file teknik sipil yang sekiranya membantu rekan-rekan bisa diunduh dengan membayar 10.000 saja. Oke, ini merupakan website yang memang dulu saya ketik ya. Nah, dulu saya tulis di mana ini 2017 kan ya, Juli 2017 tanggal 25 gitu ya. Apakah emang masih medsen atau enggak ya? Ini kan nanti bisa membacanya juga. Saya kasihkan link deskripsi ini. UAS ujian akhir semester ya. Dalam artikel ini tidak hanya dapat diterapkan pada UAS saja, namun juga bisa digunakan untuk UTS ya, ujian tengah semester, dan juga diterapkan bagi rekan-rekan yang akan menghadapi ujian. Artikel ini saya tulis karena penulis baru saja menyelesaikan UAS semester 4 ya. Ini dulu saya juga semester 4 dan mau ke semester 5 gitu ya. Ini udah persiapan untuk cari KP gitu pasti ya. Ya, ini UAS merupakan ujian untuk menguji materi yang telah diberikan selama 1 semester guna mendapatkan indeks prestasi kumulatif yang bagus gitu ya. Ini admin RTS mencoba memberikan pengalaman pribadi ya. Semoga pengalaman ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Rekan-rekan nanti bisa ditiru lah ini cara dulu admin RTS gitu ya. Ini sambil saya mengoreksi apakah memang benar medsen atau enggak gitu ya. Nah, ini sudah tidak menjadi mahasiswa gitu. Yang poin pertama, ini cari info ya. Oke, cari info ini dalam arti gini kan ya. Intinya cari info atau kisi-kisi mengenai materi yang akan diujikan. Jangan sampai belajar membabi buta tanpa arah. Ya, jadi kan memang teknik sipil ini banyak sekali juga materinya. Jangan sampai nanti rekan ya tadi belajar membabi buta, ternyata enggak itu yang dikeluarkan ya, karena soalnya paling hanya 3-5 itu, tapi jawabannya bisa berlembar-lembar gitu ya. Intinya cari info dulu. Kalau mau UAS ya cari info, kisi-kisinya apa. Kalau kalian belum dapat ya harus dapat bagaimanapun caranya ya. Kemudian persiapkan. Nah, ini materi perlu hukumnya setelah saudara mempunyai kisi-kisi ya mengenai materi yang akan diujikan, maka langkah selanjutnya adalah dengan cara mencari materi-materi tersebut yang sesuai. Jadi seperti di atas, komunikasi dengan rekan sekelas, jangan sampai putus ya, karena itu akan saling membantu saudara. Biar juga cari tambahan materi di internet. Jangan lupa soft materi di print out supaya proses belajarnya lebih nyaman gitu. Setelah kalian tahu kisi-kisinya ya, udah langsung persiapkan saja gitu, baik di materi, tanya teman, kemudian juga di print ya, itu bisa saja dari internet juga bisa gitu ya, dari buku-buku ya, itu udah persiapkan dulu aja. Nah, poin 3 ini ya, ini baca ya. Ibaratnya akan percuma kedua hal di atas kalau saudara malas baca, karena kan udah tahu kisi-kisinya, kan udah persiapkan print out-nya, tapi malas baca ya percuma juga gitu. Jangan asal membaca seperti anak SD. Kalian sudah mahasiswa ya, pastinya bisa menganalisis sekiranya materi apa yang akan keluar. Ambil yang intinya saja gitu, nggak usah inilah, kalian sudah bisa, oh intinya kayak gini, pasti bisa menjabarkan gitu ya. Nah, ini kalau yang memang kualitatif atau memang pembahasan aja ya, tidak angka-angka gitu. Nah, ini yang poin 4, latihan. Ya, ini latihlah otak dengan soal-soal yang sesuai. Materi yang akan keluar sesuai, coba diulang-ulang. Ciri Anda sudah bisa adalah Anda sudah tidak mengerjakan tanpa buka buku. Memang kita tahu ya bahwa soal-soal teknik itu
mudah namun perlu ketelitian yang amat. Jadi jangan pernah katakan sulit ya, kan ya, latihan. Terus poin 5 adalah fahami. Setelah soal-soal latihan yang sudah kerjakan, coba perhatikan sejenak untuk melihat dan memahami setiap langkah penyelesaian soal-soalnya. Ya, jadi jangan hanya membaca doang, melatih doang, tapi harus kalian pahami ya. Ini yang kita bahas soal hitungan ya. Mengingat soal-soal di teknik sipil kebanyakan adalah hitungan. Harus pahami betul-betul ini dari mana gitu. Yang poin 6 adalah fokuslah saat mengerjakan. Perlu diketahui, saudara hanya dikasih waktu 90 menit untuk menyelesaikan kurang lebih 4 soal, 5 soal, 3 soal ya. Namun memang banyak kertasnya nanti akan untuk penyelesaiannya gitu. Intinya atur waktu saudara dengan baik dan jam targetnya. Biasanya ini karena kan harus, kalau tidak boleh buka HP ya, karena kan harus bawa jam tangan supaya nanti startnya berapa, kalian bisa fokus untuk membagi waktunya gitu. Terus kemudian tenang ya, ini tenang berbeda dengan santai ya. Ini santai itu di menit ke bisa 90 menit, di menit ke 40 baru mengerjakan, itu kan terlalu santai ya. Gak begitu ya tenang itu ya saat mengerjakan soal-soal jangan sampai panik ya, terus bingung, blank gitu, jangan ya. Ibaratnya mau mengambil air di tanah ya yang keruh, maka harus tenang, hati-hati supaya bisa mengambil air yang jernih gitu. Terus poin ke-8 ini ya penting juga, ini nanti kalian pakai untuk kedepannya juga setelah lulusnya ini. Jujurlah, walau jujur itu melewati neraka, ini kata-kata mutiara banyaknya. Apapun yang Anda lakukan sekarang akan mempengaruhi saudara kelak nanti. Ya, iya ini memang betul ini kan ya. Ini kata-kata ini betul ini. Saudara masih mahasiswa tidak jujur, berarti saudara telah membangun kebiasaan masa depan Anda. Nah itu, kalau memang tidak bisa taat peraturan ujian, yakin terhadap diri sendiri ya. Intinya harus yakin dengan diri sendiri. Biasakan ini di saat kalian masih mahasiswa. Jangan sampai melakukan hal-hal buruk, karena nanti ke depannya kalian akan sama seperti itu gitu. Terus yang poin 9 ya, jangan pernah sesali ya. Kalian udah mati-matian ini nggak keluar dan terus menyesal berhari-hari, mengganggu UAS yang lainnya gitu. Jangan. Penyesalan memang berat ya, penyesalan itu. Maka jangan lanjutkan penyesalan itu gitu. Memang berat, jadi jangan dilanjutkan beratnya gitu. Jangan sekali-sekali menyesali apa yang saudara usahakan. Hargai usaha Anda. Jangan sampai frustasi karena kesalahan yang saudara buat gitu. Nah, ini yang poin paling penting setelah kalian bermati-matian dengan urusan dunia ya. Poin 10 ini tidak bisa dilepaskan ya. Inti dari semua inti, serahkan pada Tuhan ya, serahkan pada Allah intinya. Ya, tidak ada hal yang lain ya, selain berpasrah diri terhadap apa yang kita lakukan gitu ya. Ingat, setiap daun jatuh itu adalah atas kehendak Allah. Maka jangan sekali-kali saudara merasa sudah menjawab 100% yakin dan itu benar. Saudara telah membuat kesalahan yang amat besar itu. Ingat, Tuhan Maha tahu dan yang terbaik untuk saudara seperti apa ya, maka yakinlah itu gitu. Jadi ingat, sebenarnya tujuan ini untuk apa ya? Untuk memantaskan saudara agar lebih baik lagi, lebih bisa menguasai ilmu yang sudah dipelajari, bukan untuk melakukan kecurangan-kecurangan gitu. Jadi itulah sedikit yang penulis sampaikan. Sekiranya saudara bisa hal lain lebih baik lagi ya, tuangkan di kolom komentar gitu. Ini saya tulis 25 Juli 2017 ya kan ya. Tapi masih madsen dan masih bisa digunakan juga sampai saat ini. Intinya kalian UAS itu bukan hanya untuk membuat nilai kalian A saja, namun proses yang kalian ambil yang perlu kalian lakukan. Nah seperti itu, karena kan nanti bisa membacanya dan bisa diresapi sendiri-sendiri ya, walaupun memang banyak tulisan yang salah. Nanti akan saya share di dalam komen deskripsi video ini ya,
kurang lebih seperti itu rekan-rekan ya untuk kita semuanya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih dan salam sipil.